Leader Itlas Bab 2. Para karyawan juga manusia. Sebelum ada empati di perusahaan, berangkat kerja terasa seperti kewajiban saja. Setiap pagi, para karyawan pabrik akan berdiri di samping mesin, menunggu bel berbunyi sebagai tanda mulai bekerja. Saat bel berbunyi, mereka sesuai aba-aba akan menghidupkan aliran listrik dan menyalakan mesin. Dalam beberapa detik, deru mesin menenggelamkan suara mereka. Waktu bekerja telah dimulai. Sekitar 2 jam menjelang siang, bel kembali berdering, tanda waktu istirahat bagi para karyawan. Mesin pun berhenti. Hampir setiap karyawan meninggalkan pos mereka. Ada yang ke toilet, ada yang mengambil cangkir kopi, dan ada yang hanya duduk di samping mesin, beristirahat sambil bel berbunyi tanda mereka harus bekerja lagi. Beberapa jam kemudian bel berbunyi lagi, kali ini memberi tanda bahwa mereka diizinkan meninggalkan gedung untuk makan siang. Begitulah yang selalu mereka lakukan. Saya tidak tahu apakah ada cara lain yang lebih baik lagi, kata Mick Merck dengan logat selatan yang kental. Dia pemimpin tim perakitan di Heinz-Sendiare dan sudah bekerja di sana selama 14 tahun. Saya rasa setiap orang di gedung itu akan menyampaikan hal yang sama kepada Anda. Namun, keadaan berubah setelah Bob Chapman mengambil alih perusahaan Carolina Selatan itu. Chapman adalah CEO Barry Wehmiller, gabungan perusahaan manufaktur yang sebagian besar telah dibeli Chapman secara bertahap selama beberapa tahun yang sebelumnya juga dalam kondisi sulit. Sebagian besar perusahaan yang dibeli Chapman dalam kondisi terpuruk, kondisi keuangan lemah. Dalam beberapa kasus, kondisi budaya kerja mereka lebih buruk. Heinz-Sendiare adalah akuisisinya yang terakhir. CEO lain mungkin membawa serta tim konsultan dan strategi baru, siap memberitahu semua orang tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mengembalikan perusahaan agar menghasilkan keuntungan. Yang dilakukan Chapman jauh berbeda. Dia memiliki kemampuan untuk mendengarkan, seperti yang dilakukan pada setiap perusahaan yang dia akuisisi. Dia memulai dengan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh para karyawan. Ron Campbell yang telah bekerja di perusahaan itu selama 27 tahun baru saja kembali setelah 3 bulan di Puerto Rico. Di sana dia bertanggung jawab memasang peralatan manufaktur Heinz-Sendiare di pabrik pelanggan. Duduk di ruangan bersama Chapman, Campbell ragu membicarakan kehidupan di perusahaan itu. Pertama-tama, Campbell bertanya, kalau saya mengatakan yang sebenarnya, apakah besok saya tetap bisa bekerja di sini? Chapman tersenyum. Kalau Anda besok punya masalah gara-gara apa yang Anda katakan hari ini, dia meyakinkannya, hubungi saya. Mendengar pernyataan itu, Campbell mulai membuka diri. Baiklah, Mr. Chapman. Dia memulai, tampaknya Anda lebih mempercayai saya ketika saya berada di luar daripada berada di sini. Saya memiliki lebih banyak kebebasan saat berada di lokasi pelanggan daripada di sini, katanya. Mengacu pada tugasnya di Puerto Rico, begitu saya melangkah masuk ke pabrik, semua kebebasan saya hilang. Rasanya seperti ada seseorang yang mengontrol saya. Saya harus menggesek kartu saya ke mesin presensi saat masuk pabrik, makan siang, kembali lagi ke pabrik, dan saat jam pulang kerja. Saya tidak harus melakukan semua itu di Puerto Rico. Hal seperti ini sudah pernah didengar Chapman di pabrik-pabrik lain. Saya masuk di pintu yang sama dengan insinyur, akuntan, dan orang lain bekerja di kantor. Campbell melanjutkan, mereka berbelok ke kiri masuk ke kantor dan saya berjalan lurus masuk ke pabrik. Kami diperlakukan dengan sangat berbeda. Anda mempercayai mereka untuk memutuskan kapan mengambil soda, secangkir kopi, atau istirahat. Tetapi Anda mengharuskan saya untuk menunggu bel berbunyi. Karyawan yang lain merasakan hal yang sama. Rasanya seperti ada 2 perusahaan yang berbeda.
Tidak peduli seberapa besar usaha yang mereka lakukan, mereka berdiri di samping mesin, tidak merasa perusahaan mempercayai mereka hanya karena mereka berdiri di lantai pabrik dan bukan duduk di depan meja kerja. Jika pegawai kantor perlu menelpon ke rumah untuk memberitahu anak mereka bahwa mereka akan terlambat, mereka bisa langsung mengangkat telepon dan menghubunginya. Namun di pabrik, jika seorang karyawan pabrik perlu melakukan hal yang sama, ia harus minta izin untuk menggunakan telepon umum. Ketika Campbell selesai berbicara, Chapman berpaling kepada pemimpin personalia dan mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu menyingkirkan mesin presensi. Semua bel juga harus disingkirkan tanpa membuat pengumuman besar-besaran dan tanpa meminta imbalan apapun dari para karyawannya. Chapman memutuskan bahwa segala sesuatu akan berbeda mulai sekarang. Itu baru permulaan. Empati akan diinjeksi ke perusahaan dan kepercayaan akan menjadi standar baru karena lebih senang melihat semua orang sebagai manusia dan bukan sebagai karyawan pabrik atau pegawai kantor. Chapman membuat perubahan-perubahan lain sehingga setiap orang diperlakukan sama. Suku cadang mesin sebelumnya disimpan di dalam gudang mirip kandang yang terkunci. Jika seorang karyawan membutuhkan suku cadang, mereka harus mengantri di luar gudang dan meminta petugas bagian suku cadang untuk mengambilkan apa yang mereka butuhkan. Karyawan tidak diizinkan masuk ke gudang. Inilah cara manajemen mencegah pencurian. Hal itu mungkin mencegah pencurian, tetapi juga menjadi pengingat yang amat kuat bahwa manajemen tidak mempercayai karyawan. Chapman memerintahkan kepada semua kunci gudang dibuang dan jeruji dilepas. Para karyawan boleh masuk gudang dan mencari sendiri suku cadang atau alat yang mereka butuhkan. Chapman mencopot semua telepon umum dan menggantinya dengan telepon perusahaan sehingga setiap karyawan dapat menggunakan kapan saja. Koin tidak dibutuhkan, izin tidak diperlukan. Setiap karyawan akan diizinkan masuk melalui pintu manapun, mengunjungi bagian manapun, kapanpun mereka mau. Setiap karyawan akan diperlakukan sama tanpa melihat apakah mereka bekerja di kantor administrasi atau di pabrik. Ini akan menjadi standar baru. Chapman mengerti bahwa untuk mendapatkan kepercayaan para karyawannya, dia harus lebih dulu melakukan mereka sebagai manusia. Untuk mendapatkan kepercayaan, dia harus percaya. Dia tidak yakin bahwa hanya karena seorang lulus perguruan tinggi dan ahli akuntansi, dia lebih dapat dipercaya daripada seseorang yang memiliki ijazah SMK dan memiliki keterampilan yang baik. Chapman yakin pada kebaikan dasar manusia dan dia akan memperlakukan mereka berdasarkan keyakinan itu. Dalam waktu singkat, perusahaan mulai terasa seperti sebuah keluarga. Cukup dengan mengubah lingkungan tempat bekerja, mereka mulai memperlakukan satu sama lain secara berbeda. Mereka merasa seperti berada di tempat tinggal mereka sendiri dan hal itu memungkinkan mereka merasa nyaman dan berharga. Mereka mulai saling peduli karena mereka merasa dipedulikan. Suasana ini memungkinkan mereka untuk sepenuhnya melibatkan pikiran dan perasaan mereka. Seperti yang dilakukan Chapman, perusahaan itu pun mulai berkembang. Seseorang karyawan di departemen cat menghadapi masalah keluarga. Istrinya menderita diabetes dan kakinya akan diamputasi. Sang suami butuh waktu untuk membantunya, tetapi sebagai karyawan dengan bayaran per jam, dia tidak ingin kehilangan upahnya. Dia tidak bisa tidak bekerja, tapi sekarang perusahaan ini sudah berbeda. Tanpa diminta, rekan-rekan kerjanya dengan cepat membuat rencana mengganti hari cuti mereka agar dia bisa mengambil cuti lebih lama. Hal seperti ini belum pernah dilakukan di perusahaan itu. Terlebih lagi, ini jelas melanggar kebijakan resmi perusahaan. Tetapi ini tidak jadi masalah. Kami lebih memikirkan orang lain, kata Mark. Jadi, dengan bantuan mereka yang menangani administrasi, persis itulah yang mereka lakukan. Saya tidak pernah menyangka bisa menikmati pekerjaan, kata Campbell. Jika Anda memiliki orang-orang yang mempercayai Anda, maka akan bekerja lebih baik untuk mendapatkan atau menjaga kepercayaan itu. 10 tahun sejak pintu gudang dibuka, hampir tidak ada pencurian.
Jika seorang karyawan memiliki masalah pribadi, dia tahu bahwa pemimpin perusahaan dan rekan-rekannya akan sedia membantunya. Para karyawan tidak hanya bersedia saling membantu memecahkan masalah, tetapi mereka juga merawat mesin-mesin mereka dengan lebih baik. Ini berarti lebih sedikit kerusakan dan berkurangnya frekuensi pekerjaan terhenti di tengah jalan. Perubahan itu tidak hanya bagus untuk para karyawan, tetapi juga untuk perusahaan. Pada periode sejak Chapman mengambil alih, Hayesen Sendiakre mengalami kenaikan pendapatan dari $55 juta menjadi 95 juta yang mencerminkan pertumbuhan organik maupun akuisisi. Perusahaan-perusahaan itu tumbuh tanpa utang dan tanpa bantuan reorganisasi oleh manajemen konsultan. Perusahaan tumbuh karena orang-orang yang sudah bekerja di sana. Mereka memiliki komitmen baru terhadap perusahaan, bukan karena janji bonus atau ancaman. Mereka lebih berkomitmen karena mereka menginginkannya. Kultur kepedulian yang baru membuat mereka, para karyawan, dan berbagai strategi perusahaan berkembang. Inilah yang terjadi ketika pemimpin perusahaan mendengarkan para karyawan mereka. Tanpa kekerasan, tekanan, atau paksaan, para karyawan itu secara sadar bekerja sama untuk saling membantu dan memajukan perusahaan. Bekerja karena kewajiban digantikan dengan bekerja karena rasa bangga. Datang bekerja untuk perusahaan diganti dengan datang bekerja untuk rekan-rekan kerja yang lain. Perusahaan bukan lagi tempat menakutkan, melainkan tempat mereka merasa berharga. Kita melihat apa yang ingin kita lihat. Chapman sering bercerita tentang pertama kalinya dia mengunjungi Hayesen Sendiakre 5 tahun sebelum transisi yang dibicarakan Mike Mark dan Ron Campbell. Dia mendatangi perusahaan itu tidak lama setelah dia mengakuisisi perusahaan itu. Sebagai CEO baru, tidak ada yang tahu dia siapa atau peduli pada kehadiran saat dia menyesap secangkir kopi sebelum rapat pertamanya dengan para karyawan. Mereka hanya menjalankan aktivitas mereka seperti biasa, menunggu dimulainya waktu kerja, dan itulah yang dilihat Chapman saat dia duduk di kafetaria pada pagi hari bulan Maret 1997 untuk memulai uji cobanya dengan perusahaan tersebut. Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya selama bertahun-tahun menjalankan perusahaan. Pemandangannya itu cukup kuat untuk memaksanya mengkaji ulang hampir semua teori yang pernah dia pelajari tentang bagaimana menjalankan perusahaan. Yang dia lakukan di perusahaannya akan menjadi dasar bagaimana Chapman menjalankan seluruh ide gagasan. Yang lebih penting, ini akan mengubah bagaimana dia mengelola orang-orang yang bekerja untuknya. Saat duduk di sana, Chapman melihat sekelompok karyawan minum kopi pagi bersama sebelum bekerja, dan mereka tampak bergembira. Mereka bercanda dan tertawa seperti teman lama. Mereka bertaruh untuk pertandingan bola basket NCAA March Madness yang ditanyakan malam itu. Mereka akrab dan sepertinya sangat menikmati suasana yang guyup. Tetapi begitu mereka berdiri untuk memulai bekerja, Chapman melihat perubahan luar biasa dalam sikap mereka. Tiba-tiba ceria mereka berganti cemberut. Tawa itu berhenti. Kerukunan itu menguap. Energi itu seolah terkuras habis, kata Chapman. Chapman dikuasai perasaan putus asa. Dia telah membeli beberapa perusahaan bermasalah seperti ini sebelumnya. Dia juga pernah berada di antara para karyawan perusahaan tersebut, tetapi untuk beberapa alasan dia belum pernah melihat apa yang dilihatnya pada hari itu. Tak urung dia tersentuh oleh peristiwa yang baru saja disaksikannya, yang memicu suatu pemikiran, mengapa kita tidak menikmati pekerjaan kita seperti saat kita tidak bekerja. Sampai hari itu, Chapman persis seperti calon eksekutif yang kita didik di sekolah-sekolah bisnis dan manajemen kita. Dia mahir dengan angka-angka dan menyukai permainan bisnis. Dia membuat keputusan berdasarkan data, kondisi pasar, dan peluang finansial. Dia gigih jika dia memang harus demikian dan bisa membuat orang lain menyukainya jika memang itu dibutuhkan.
Menurutnya, bisnis adalah sesuatu yang diukur dari spreadsheet. Dia melihat para karyawan sebagai salah satu dari sekian banyak aset yang harus dia kelola untuk membantunya mencapai tujuan finansial. Sebagai eksekutif semacam itu, dia sangat efektif. Sebelum momen di kafeteria itu, Chapman mampu membuat keputusan sulit menjadi sangat mudah. Perusahaan yang berbasis di Estée Lauder dengan nama yang sulit diejek itu dibebani utang dan hampir bangkrut saat diambil oleh Chapman. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1975, mengingat situasi yang buruk, dia melakukan apa yang harus dilakukan CEO yang bertanggung jawab. Dia memecat para karyawan ketika dia merasa tindakan itu dibutuhkan untuk mencapai target keuangan, menegosiasi ulang kewajiban utangnya, bergantung pada bank untuk mendukung pertumbuhan, dan mengambil risiko besar yang akan menciptakan pertumbuhan yang akan dimengerti oleh para eksekutif berpengalaman. Hasilnya, perusahaan perlahan kembali menghasilkan keuntungan. Chapman meninggalkan kafeteria dan menuju rapat pertamanya. Rapat itu seharusnya berupa sesi perkenalan dengan tanya jawab, sebuah formalitas sederhana. Dia CEO baru, rencananya memperkenalkan diri kepada tim pelayan pelanggan dan mereka akan menjelaskan situasi terakhir perusahaan kepada CEO baru tersebut. Namun, berdasarkan apa yang dilihat oleh Chapman pagi itu, dia menyadari bahwa dia bersama timnya mampu menjadikan perusahaan itu sebagai tempat yang ingin dikunjungi para karyawan setiap hari. Jadi, dia mulai menciptakan lingkungan yang membuat para karyawan merasa bisa mengekspresikan diri secara jujur dan merasa diakui dan dihargai ketika mereka membuat kemajuan. Inilah dasar dari yang disebut Chapman kepemimpinan manusia sejati. Ketika para karyawan harus mengatasi bahaya dari dalam perusahaan, perusahaan itu menjadi kurang mampu menghadapi bahaya dari luar. Kepemimpinan manusia sejati melindungi perusahaan dari persaingan internal yang bisa menghancurkan kultur perusahaan. Ketika kita harus melindungi diri sendiri, perusahaan akan mengalami kerugian. Namun, ketika kepercayaan dan kerjasama berkembang secara internal, kita bisa bersinergi sehingga perusahaan bisa tumbuh lebih kuat. Hampir setiap sistem dalam tubuh manusia membantu kita bertahan dan berkembang. Ribuan tahun yang lalu, spesies hominid lainnya mati sedangkan kita tetap bertahan. Walaupun kita berada di planet ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan spesies lain, kita telah menjadi makhluk yang paling sukses dan satu-satunya yang tidak tertandingi di bumi. Pada kenyataannya, begitu suksesnya sehingga keputusan yang kita buat mempengaruhi kemampuan makhluk lain, bahkan manusia lain untuk bertahan dan berkembang. Sistem dalam diri kita yang melindungi kita dari bahaya dan mendorong kita mengulangi perilaku untuk kepentingan kita, merespon lingkungan hidup dan lingkungan kerja kita. Jika kita merasakan bahaya, pertahanan diri kita meningkat. Jika kita merasakan aman dalam lingkungan orang-orang yang kita kenal, dalam suku dan perusahaan kita merasa rileks dan lebih terbuka terhadap kepercayaan dan kerjasama. Baru-baru ini sebuah kajian tentang perusahaan-perusahaan berkinerja tinggi yang para karyawannya merasa aman saat bekerja mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Kultur mereka memiliki kesamaan dengan sistem tubuh kita. Kita menghadapi dunia yang penuh persaingan dan kompetitif, tempat masing-masing sekelompok mengejar sumber-sumber daya yang terbatas. Sistem yang membantu kita bertahan dan berkembang dengan spesies juga membantu perusahaan-perusahaan itu mencapai hal yang sama. Ini bukan tentang teori manajemen ajaib atau pembentukan tim impian. Ini hanya masalah biologi dan antropologi. Jika kondisi tertentu terpenuhi dan para karyawan di dalam perusahaan merasa nyaman satu sama lain, mereka akan bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang tidak pernah mereka capai secara individual. Hasilnya, perusahaan mereka mengungguli para pesaing mereka. Inilah yang dilakukan Chapman di Barry Wehmiller. Tanpa sengaja, dia menciptakan lingkungan kerja dan kultur perusahaan yang secara biologis membuat setiap karyawan memberikan yang terbaik. Chapman dan orang-orang seperti dia tidak bermaksud mengubah para karyawan. Mereka memutuskan untuk mengubah kondisi tempat para karyawan bekerja. Mereka
menciptakan kultur yang mengilhami para karyawan, mengerahkan segenap kemampuan mereka semata-mata karena mereka mencintai tempat mereka bekerja. Buku ini mencoba membantu kita memahami mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Hampir semua sistem di tubuh kita telah berevolusi untuk membantu kita mencari makanan, bertahan hidup, dan memajukan spesies kita. Namun, di berbagai belahan dunia, dan tentu saja di seluruh negara maju, mencari makanan dan menghindari bahaya tidak lagi menjadi perhatian kita sehari-hari. Kita tidak lagi berburu dan mengumpulkan makanan, setidaknya bukan seperti manusia gua. Di dunia modern ini, definisi kesuksesan adalah memiliki karir yang baik, menemukan kebahagiaan, dan mendapatkan kepuasan. Namun, sistem di dalam tubuh kita yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan kita tetap berfungsi seperti apa yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Pikiran primitif kita masih melihat dunia di sekitar kita sebagai ancaman terhadap kesejahteraan kita atau peluang untuk mendapatkan keselamatan. Jika kita mengerti bagaimana sistem ini bekerja, kita lebih siap mencapai tujuan kita. Pada saat bersamaan, perusahaan tempat kita bekerja akan lebih berhasil dan berkembang. Namun sayangnya, di dunia modern ini, dengan adanya sistem yang telah kita kembangkan untuk mengelola perusahaan-perusahaan kita, jumlah perusahaan yang menginspirasi para karyawan untuk benar-benar berkomitmen masih sangat sedikit. Norma kultur sebagai besar perusahaan dan organisasi saat ini sesungguhnya melawan kecenderungan biologis alami kita. Ini berarti para karyawan yang bahagia, terinspirasi, dan terpuaskan adalah pengecualian, bukan aturan. Menurut Deloitte Shift Index, 80% karyawan tidak puas dengan pekerjaan mereka. Ketika orang-orang enggan bekerja, kemajuan dicapai dengan biaya dan usaha yang jauh lebih besar, seiring tidak bertahan lama. Karena itu, kita bahkan tidak perlu repot-repot mengukur keberhasilan sebuah perusahaan dalam hitungan dasawarsa. Kita cukup berfokus pada hitungan 4 bulanan. Lingkungan bisnis yang lebih berfokus pada hasil jangka pendek dan uang daripada manusia mempengaruhi masyarakat luas. Ketika kita berjuang mendapatkan kebahagiaan atau rasa memiliki di tempat kerja, kita membawa perjuangan itu ke rumah. Mereka yang berkesempatan bekerja dalam organisasi memperlakukan mereka layaknya manusia, harus dilindungi, bukan dieksploitasi. Pulang ke rumah dengan perasaan puas dan penuh rasa syukur. Ini yang harus menjadi aturan, bukan pengecualian kita semua. Mereka terinspirasi aman, puas, dan bersyukur sepulang bekerja adalah hak asasi manusia yang berhak kita dapatkan, bukan kemewahan modern yang hanya bisa diperoleh beberapa orang yang beruntung. Bukan satu hal yang dilakukan Chapman untuk mengubah perusahaannya, melainkan serangkaian hal kecil yang dari waktu ke waktu secara luar biasa mempengaruhi jalannya perusahaan. Banyak sekali hal kecil, beberapa berhasil, beberapa kurang berhasil, tetapi semuanya berfokus pada apa yang menurutnya perlu diwujudkan. Baru beberapa tahun kemudian saat menghadiri sebuah pernikahan, Chapman dapat mengartikulasikan dengan lebih jelas dan lebih manusiawi apa yang mendorong keputusannya. Berkat cinta dan kegigihannya pada perusahaan, penjelasan Bob Chapman tentang perubahan haluannya mungkin akan mengejutkan Anda. Tanggung jawab yang mengagumkan. Duduk di bangku gereja, Chapman dan istrinya menyaksikan sebuah upacara pernikahan. Pengantin pria berdiri menatap calon istrinya yang berjalan mendekat. Perasaan cinta yang dimiliki keduanya sangat jelas. Semua orang bisa merasakannya. Kemudian, sesuai tradisi yang berlaku, sang ayah menyerahkan putrinya kepada calon suaminya. Itu dia, Chapman tersadar. Seorang ayah yang selalu siap melindungi putrinya sekarang secara seremonial menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Setelah melepaskan tangan putrinya, sang ayah duduk kembali di bangku gereja dan percaya bahwa menantunya akan memberikan perlindungan yang sama seperti yang dilakukannya. Itu persis sama halnya dengan perusahaan.
kata Chapman. Setiap karyawan, baik laki-laki maupun perempuan, adalah anak orang tua mereka. Seperti orang tua, pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas kehidupan mereka yang berharga. Setiap karyawan, baik laki-laki maupun perempuan, adalah anak orang tua mereka. Orang tua bekerja untuk memberikan anak-anak mereka kehidupan yang baik, pendidikan yang baik, serta mengajari mereka pelajaran yang akan membantu mereka tumbuh bahagia, percaya diri, dan mampu menggunakan semua talenta yang mereka miliki. Orang tua kemudian menyerahkan anak-anak mereka ke sebuah perusahaan dengan harapan para pemimpinnya perusahaan tersebut akan memberikan cinta, perhatian yang sama seperti mereka. Kami, perusahaan-perusahaan itu adalah yang sekarang bertanggung jawab atas kehidupan yang berharga, kata Chapman. Seraya mengepalkan tangan dengan keyakinan seorang pengkhotbah yang penuh pengabdian. Inilah artinya menjadi pemimpin, inilah artinya membangun perusahaan yang kuat. Menjadi pemimpin adalah seperti menjadi orang tua, dan perusahaan adalah keluarga. Para pemimpin perusahaan akan merawat kita seperti mereka merawat anak mereka, dalam kondisi sehat maupun sakit. Jika perusahaan mencapai kesuksesan, para karyawan akan menyematkan nama perusahaan sebagai bagian dari nama mereka yang menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka yang bekerja di Berry Miller menceritakan cinta mereka kepada perusahaan, dan demikian pula sebaliknya. Mereka dengan bangga memakai logo dan nama perusahaan itu seolah-olah itu adalah nama mereka sendiri. Mereka akan membela perusahaan dan rekan mereka seolah-olah mereka adalah darah daging mereka sendiri. Dalam hampir semua organisasi semacam ini, para karyawan menggunakan nama perusahaan sebagai simbol identitas mereka sendiri. Ironi besar dari semua ini adalah bahwa kapitalisme sebenarnya lebih baik saat kita bekerja sesuai dengan sistem dalam tubuh kita. Ketika kita memiliki kesempatan memenuhi kewajiban manusia kita. Saat meminta para karyawan untuk bekerja, kita tidak semata-mata meminta mereka melaksanakan tugas. Mereka juga menginspirasi kerjasama, kepercayaan, dan kesetiaan mereka, sehingga mereka berkomitmen terhadap tujuan kita. Kita memperlakukan mereka sebagai anggota keluarga, bukan sebagai karyawan. Kita mengorbankan keuntungan untuk menyelamatkan karyawan, dan bukan mengorbankan karyawan untuk mempertahankan keuntungan. Meskipun telah memprioritaskan para karyawannya, pemimpin perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja yang baik sesuai sistem tubuh kita tidak mengorbankan keunggulan atau performa perusahaan. Justru sebaliknya, perusahaan-perusahaan itu termasuk di antara perusahaan yang paling stabil, inovatif, dan berkinerja tinggi di bidangnya. Sayangnya, kebanyakan para pemimpin perusahaan melihat karyawan sebagai sarana untuk mencapai target keuntungan. Para pemimpin perusahaan besar tidak melihat karyawan sebagai komoditas yang dikelola untuk membantu menghasilkan uang. Mereka melihat uang sebagai komoditas yang bisa dikelola untuk membantu mengembangkan para karyawannya. Karena itulah, kinerja benar-benar penting. Sebab semakin baik kinerja perusahaan, semakin banyak bahan bakarnya untuk membangun perusahaan yang lebih besar dan kuat, yang menyejahterakan hati dan jiwa orang-orang yang bekerja di perusahaan. Sebagai balasannya, para karyawan mereka menyerahkan segenap kemampuan mereka untuk mewujudkan pertumbuhan perusahaan. Posisikan uang di bawah manusia dan bukan sebaliknya. Inilah hal mendasar untuk menciptakan kultur yang membangun karyawan secara alami bekerja sama memajukan perusahaan. Dan kemampuan mengembangkan para karyawan agar melakukan apa yang perlu dilakukan agar menciptakan kesuksesan yang stabil dan langgeng. Bukan pemimpin genius yang menciptakan para karyawan hebat, melainkan para karyawan hebatlah yang membuat pemimpin mereka terlihat jenius. Saya tidak bisa dianggap seorang yang terlalu idealis karena membayangkan sebuah dunia yang para penghuninya berangkat kerja dengan sukacita. Saya tidak bisa dianggap seorang yang tidak realistis karena perusahaan pada kemungkinan sebuah dunia yang mayoritas pemimpin perusahaannya mempercayai para karyawan mereka dan mayoritas para karyawan mempercayai pemimpin mereka. Saya tidak mungkin orang yang idealis jika dalam kenyataan perusahaan-perusahaan ini memang ada. Dari manufaktur sampai teknologi tinggi, dari Korps Marinir Amerika Serikat sampai ke pemerintahan, ada banyak contoh hal
hasil-hasil positif yang diperoleh sebuah organisasi ketika orang-orang di dalamnya bersedia memperlakukan satu sama lain bukan sebagai lawan, pesaing, atau oposisi, melainkan sebagai sekutu terpercaya. Kita hidup menghadapi bahaya dari luar. Tidak ada gunanya kita membangun organisasi dengan memperbesar bahaya itu dengan menambahkan ancaman dari dalam. Hanya 20% orang Amerika yang mencintai pekerjaan mereka. Chapman dan orang-orang seperti dia telah meminta kita untuk bergabung dengan mereka agar jumlahnya bertambah. Pertanyaannya, apakah kita berani? Kita perlu membangun lebih banyak organisasi yang memprioritaskan kepedulian pada manusia. Sebagai pemimpin, kita bertanggung jawab melindungi anggota kita, dan pada gilirannya anggota kita akan saling melindungi dan bersama-sama memajukan organisasi. Sebagai karyawan atau anggota kelompok, kita membutuhkan keberanian untuk saling menjaga saat pemimpin kita tidak melakukannya. Dengan melakukan hal itu, kita menjadi pemimpin yang diharapkan. Terima kasih, dilanjutkan bab 3.